Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ijmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah jumpa lagi di Ijmi Talk edisi yang kedua. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan bintang tamu yang tidak kalah istimewa, yakni Bunda Dr. Evi Lestari, SE MSI. Beliau adalah seorang akademisi berprofesi sebagai dosen. Beliau merupakan Ketua Divisi Bidang Perempuan IJMI Orda Jember dan sekaligus Ketua HKTI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Jember. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sering quote unquote Bunda, sering sampaikan tuh ke teman-teman. Jadi kalau di Jakarta atau di Jawa Barat, di Jabodetabek itu ada Desi Ratnasari. Nah, Jember juga punya Desi Ratnasarinya Jember, itu Bunda Evi. Gitu ya. Karena nyanyi jago, terus kemudian pinter, terus kemudian juga aktif berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Iya, betul. Sehat Bunda ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan sepertinya tema kita yang akan dibahas pada malam hari ini, pada hari ini itu sangat sesuai sekali sama Bunda. Sesuatu yang menggambarkan tentang kecantikan, sesuatu yang menggambarkan tentang awet muda. Yeah. Oh, gak ada orang yang gak mau awet muda. Begitu ya, gitu. Betul itu memang benar. Baik, Bunda, izinkan kami pada kesempatan Ijmi Talk kesempatan hari ini untuk mengupas ilmu dari Bunda tentang performance cantik secara Islami. Nah, apalagi Bun, hari-hari ini kecantikan itu menjadi parameter keutamaan bagi orang-orang. Sampai-sampai orang-orang tuh rela menghabiskan jutaan untuk skincare. Betul. Tapi tidak rela menghabiskan banyak hal untuk kegiatan sosial dan sebagainya. Terus pokoknya performance zaman sekarang itu kayak segalanya gitu. Bahkan rela sengsara demi untuk bisa glowing. Nah, betul memang. Dalam perspektif Bunda bagaimana? Ya memang kita bicara cantik perform untuk wanita cantik secara Islami memang agak luas Gus. Kalau kita bicarakan itu tidak butuh waktu yang sempit tapi panjang A sampai Z kan begitu. Jadi kalau dalam Islam itu memang mendefinisikan cantik itu secara Islami bukan hanya cantik fisik, tetapi ada akhlaknya Gus, tetapi juga ada spiritualnya, hatinya. Jadi cantik itu berkolaboratif yang sama. Artinya dalam kita mengemban untuk perjalanan ini. Jadi kalau kita bicara cantik, wanita harus cantik akhlaknya. Wanita harus cantik akhlaknya seperti apa? Ya kita banyak hal yang kita alami dalam proses hidup itu kan luar biasa ya Gus ya. Harus sabar begitu ya, harus sabar. Yang selanjutnya ada spiritual. Ya kita harus banyak mendalami banyak ilmu karena cantik ini bukan hanya cantik secara pribadi saja tapi cantik selalu dalam keluarga, cantik dalam bermasyarakat kan gitu ya. Betul. Jadi sifatnya sangat komprehensif Gus. Apalagi seperti Bunda yang banyak berkecimpung di tengah-tengah masyarakat ya. Iya betul. Ini FYI aja ya guys, pernah kita suatu ketika itu ada problem terkait dengan perjalanan gitu ya di Silakwil Ijmi. Kita nih kaum laki-laki, kaum bapak-bapak ruwet kita nggak selesai. Tapi begitu Bunda Evi kasih usul, sekali usul udah selesai. Wah kayaknya emang leadershipnya teruji. Menarik poin dari Bunda Evi, poin pertama ini yaitu inner beauty. Bahwasanya kecantikan itu tidak melulu soal wajah, soal fisik, tapi juga soal hati, kecantikan di dalam. Nah, mungkin bisa diulas lebih lanjut Bunda. Sebenarnya apa yang buat kita itu terutama para wanita, terutama para Yunda dan para sahabat di Ijmi agar kemudian bisa mempercantik dirinya secara inherent tadi. Iya. Jadi kecantikan itu sebetulnya tingkat kualitas tertinggi adalah pada batiniah kita. Ada hal-hal yang terkait dengan sesuatu yaitu the inner quality ya, quality of a personnya. Jadi pada sebuah kebaikan hati itu batin itu adalah kualitas tingkat tinggi sebenarnya untuk menggerakkan segala sesuatunya dalam perjalanan ini. Yang jelas kita kembali lagi Gus, bahwasanya hari ini di era global yang cukup luar biasa, sangat berkompetitor ya. Karena di sini juga ada grand desain anak-anak muda ya. Ini perlu kita kawal bagaimana kita cantik secara Islami karena memang banyak tekanan dari sana sini. Betul. Nah itu Gus.
Jadi terkait dengan nama batinnya itu selaras Bunda dengan hadis sebagaimana Rasulullah menyampaikan innamal a'malu binniyat. Nah, itu cocok Gus. Semua perbuatan itu tergantung dari niatnya dan niat itu letaknya di dalam hati. Betul. Gerak batin. Setelah itu Bunda. Nah, adik-adik muda yang sekiranya memang hari ini memang harus kita kawal karena banyaknya media sosial yang luar biasa. Karena di era global ini tidak memungkinkan banyak sekali media-media sosial yang datang dan kita lihat itu sangat menekan pada anak-anak. Betul, membentuk standar berpikir. Betul. Kalau dulu standar orang tua kita itu ya yang di TV, yang di sekarang standar TikTok. Nah, itu sebagai ukuran standarnya Gus. Nah, ini yang menjadi kita kadang-kadang ambigu. Kita ambigu. Makanya hal-hal yang terkait dengan ini kan banyak influencer yang memberikan sesuatu hal yang memang berlebihan kadang-kadang ya. Jadi ini adik-adik muda ini kebanyakan mengikuti arus mereka. Nah, ini harus kita berikan lurus-lurus saja kan begitu. Karena saya yakin Gus Dutri ini kan banyak pengawal anak-anak muda Gen Z. Nah, ini suatu saat kita harus bertemu Gus gitu ya. Untuk mengawal itu. Nah, anak-anak barbar gitu ya. Tapi bukan ahli stroberi loh Gus ya. Karena anak-anak sekarang, anak-anak muda ini adalah anak-anak yang tegas, punya sikap, tapi kita arahkan ke beberapa hal yang terkait dengan nilai-nilai positif kan gitu. Baik, menarik sahabat Izmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya cantik itu harus dari dalam, batin dan kemudian juga pengalaman kehidupan. Izin Bunda. Hari-hari ini yang kita lihat masyarakat kita itu mengalami pergeseran norma-norma kayaknya. Banyak norma-norma baru baik dari barat, dari timur atau dari mana-mana yang semakin lama itu susah untuk dibendung, yang tadi sempat dikulik di awal. Lah, kira-kira filter apa yang bisa kita pakai gunakan agar kita itu tidak kehilangan identitas kearifan lokal kita? Nah, kita kalau itu adalah intinya sebuah keseimbangan. Keseimbangan ini keseimbangan moral kita, dalam artian kita betul-betul harus punya filter. Karena memang keseimbangan yang saya sampaikan tadi, keseimbangan itu cantik itu adalah dari batiniahnya. Dari keseimbangan bagaimana cantik kita dalam keluarga, ini keseimbangan Gus. Cantik bermasyarakat, cantik akhlaknya, cantik spiritualnya kan begitu. Jadi ini tidak bisa dilepas begitu saja. Ini menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga ini menjadi daumen untuk kita melangkah selanjutnya. Karena ini sebagai filter semuanya. Jadi ini menjadi salah satu pijakan kita bahwa hari ini kita di luar banyak sekali hal-hal yang terkait dengan pengaruh-pengaruh yang luar biasa Gus. Iya, betul. Nah ini kadang-kadang kita harus mulai dari mana kan begitu. Betul. Harus mulai dari mana. Dan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri, ya gitu kita harus cantik itu memberikan contoh lah. Teladan. Nah, harus menjadi teladan. Memang tidak mudah itu, tapi memang harus kita lakukan. Belajar terus belajar. Nah, ini mengisi sesuatu dalam hidup kita penuh nilai manfaat, terutama bagi umat ya Gus ya. Terbentur. Nah, ada hal yang menarik tadi yang Gus sampaikan ke saya, bahwasanya hari ini wanita itu ada yang kepingin glowing dan lain sebagainya, tapi ya harus lihat kita juga harus merapat dompet suaminya kayaknya begitu. Gini Bunda, suatu ketika kita ada kegiatan di Lombok, NTB, waktu itu kan kita jejer sama truk-truk trayek ke daerah NTB. Ada satu quote kan, truk-truk kadang quote-nya itu macam-macam ya. Di antaranya itu begini, di balik istri yang glowing terdapat suami yang gulung kuming. Gitu ya. Kata Bunda tadi. Berarti begini Gus, sama saja semakin kita ada wifi semakin kita mendekatkan begitu ya Gus ya. Izin untuk mempertajam lagi Bunda. Misal gini, tadi kan sampaikan bahwasannya dalam Islam yang dikedepankan adalah inner beauty. Nah pertanyaannya, apakah kemudian para muslimah, para anak-anak muda hari ini ketika ikut tren, mungkin nih ada hijab nih yang baru nih dan sebagainya. Oh modelnya model pasmina nih, zaman dulu nggak ada, sekarang ada dan sebagainya. Itu nggak boleh atau boleh tapi pada batas-batas tertentu? Ya, memang sekarang model jilbab itu berbagai macam. Yang jelas salah satunya kan kita harus menutup aurat kita.
Tetapi yang jelas itu kita mau pakai apapun, yang penting tidak dalam batas norma-norma Islam. Jadi kita punya standarisasi kan begitu Gus ya. Karena memang hari ini untuk mengajak kerabat kita, anak kita atau kadang-kadang susah juga kan begitu kan. Iya, mereka lebih dengerin medsosnya Nah, daripada dengerin. karena medsosnya itu lebih banyak berkeliaran setiap hari dan setiap detik dia bisa membuka gitu kan. Jadi lebih mudah saya rasa Gus kan begitu ya. Tapi kita tetap harus memberikan sebuah kontribusi dan pemahaman mungkin tentang mentoring ya. Suatu saat kita harus bercanda dengan mereka untuk mereka masuk ke dalam dunia-dunia yang sekiranya tidak jauh dari norma agama. Jadi boleh aja trendy, boleh aja keren, boleh aja ngikutin tren, tapi tidak kehilangan norma-norma yang selama ini kita pegang gitu. Ada satu kaidah orang-orang Jawa nih kalau bikin, man kana awaluhu model-model, akhiruhu modal madul. Yang awal-awalnya itu gak jelas, gak punya prinsip, maka nanti endingnya itu akan berantakan. Betul, akan berantakan. Mohon izin Bunda, untuk kemudian dalam perspektif Islam, cantik itu sering diidentikan dengan wanita. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kemudian cantik itu juga ada laki-laki loh Gus? Iya, laki-laki bukan ya. Maksudnya bukan kepada lawan jenisnya. Apakah ada identifikasi cantik itu pada satu fenomena atau peristiwa, entah peristiwa sosial, peristiwa politik, wah ini kayaknya mainnya main cantik nih, atau mungkin peristiwa-peristiwa yang real terjadi di tengah-tengah masyarakat. Iya, memang saya sendiri seorang politisi ya, jadi otomatis juga akademisi juga politisi. Jadi bagaimana seorang politisi terutama wanita itu adalah piawai membawa diri kita bahwa keanggunan yang kita bawa itu bukan hanya fisik saja. Tapi keanggunan yang kita bawa, bagaimana cara kita membawa diri kita, percaya diri kan begitu kan. Jadi ini ada sesuatu hal yang memang harus kita angkat dan kita katrol, bahwasanya kita menjadi role model bagi perempuan, bahwasanya berpolitik, berakademisi dimanapun keanggunan itu bukan hanya fisik, tapi cara kita membawakan diri Gus. Luar biasa, amazing ya. Jadi saya jadi ingat satu perkataan dari ulama bahwasannya wajah atau fisik itu bisa menua, tapi ilmu itu semakin lama semakin didalami maka dia akan semakin menumbuhkan cinta. Nah itu ya Gus, luar Jadi biasa ini. Lebih ini bahasa yang harus saya adopsi loh Gus ya. Jangan lupa like, good, and share. Jadi inner beauty, meskipun kemudian kecantikan fisik juga tidak mutlak terlarang, selama tidak melenceng dari norma-norma, tapi inner beauty itu yang menjadi domain utama kecantikan dalam perspektif Islam. Izin Bunda, mungkin ada saran atau masukan atau ada tips and trick yang ingin Bunda sampaikan kepada para muslimah pemerhati IJMI dimanapun berada. Jadi saya pesan kepada seluruh wanita-wanita yang cantik ya, bukan hanya fisik, bahwasanya wanita cantik itu akan menghiasi dirinya dengan kelembutan-kelembutan, dengan cara berpikir, dengan cara kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan ini setiap tindakannya ini mencerminkan dan memancarkan tindakan yang luar biasa. Dan keanggunan itu bukan hanya dilihat secara fisik, tapi keanggunan itu adalah bagaimana cara dia bertindak, dan bagaimana bertindak ini semuanya penuh cinta. Semua karena cinta gitu ya Gus ya gitu. Ini jadi endorse ya Bun. Jadi endorse ini gitu loh Gus. Ini emang ilmunya begini guys. Iya. Baik. Kemudian Bunda, ada satu hal yang harus kita sharingkan pada malam hari ini. IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, itu juga membuka ruang yang proper terhadap para perempuan untuk bisa ikut berkarya, ikut nimbrung, bahkan ikut juga mengawal gagasan-gagasan di tengah-tengah masyarakat. Nah, Bunda sebagai koordinator divisi bidang perempuan IJMI Orda Jember itu melihat IJMI ini strategis apa? Artinya IJMI ini positioningnya strategis apa untuk kemudian mengedukasi para perempuan-perempuan muslimah di Indonesia?
Hari ini memang kita divisi bidang perempuan, Gus. Kita akan memberikan sebuah wadah bagi kegiatan-kegiatan perempuan, terutama kita mengarahkan kepada perempuan itu adalah yang berdaya. Berdaya guna. Berdaya dalam artian bahwa hari ini kita fokuskan kepada memberikan pelatihan untuk perempuan ya, untuk tetap bereksistensi tapi dengan cara yang elegan. Ada lagi salah satu usaha yang memang beberapa UMKM ya, kita lagi menggarap itu dalam rangka UMKM ini, terutama Orda It's Me Orda Jember ini di bidang perempuan. Kita menggagas salah satu tujuan yaitu sebagai memberikan legalitas formal, yaitu tentang sertifikasi halal produk. Sertifikasi halal produk. Ya. Jadi ketika perempuan itu ingin bikin produk, entah itu makanan, masakan, atau skincare dan sebagainya, itu bisa lebih teredukasi, terjamin. Ya. Jadi ini bukan hanya kita akan menjembatani itu, tapi yang jelas dengan pemberdayaan eksistensi perempuan yang ada masuk dalam dunia usaha ini nantinya akan kita cover bahwasanya mereka itu punya legalitas yang cukup. Jadi ini menambah income keluarga kan begitu. Dengan adanya income keluarga bertambah, wanita itu bisa cantik, Gus. Gitu ya. Bahkan bisa beli skincare tanpa nunggu suami. Karena tadi saya sampaikan perawatan skincare juga harus merawat dompet suami. Nah, di balik istri yang glowing terdapat suami yang gulung-gumbing. Itulah Gus ya. Jadi harapan saya wanita-wanita ini harus berdaya bagaimana kita mengangkat sebuah harkat dan martabat perempuan. Karena perempuan ini menjadi salah satu contoh ya bagi keluarga juga ya. Karena perempuan tuh di mana-mana bisa jadi bapak, bisa jadi ibu kan begitu ya. Tangguh ya. Tangguh. Bahkan lebih tangguh daripada bapak. Tangguh begitu, Gus. Izin juga menambahkan, memang kadang muncul stereotype ya, stereotype, stigma bahwasannya wah Islam tuh kadang dianggap kurang ekuivalen, kesetaraan gendernya nggak dapat, nggak maju dan sebagainya. Padahal justru faktanya ketika peradaban Eropa itu masih menomorduakan perempuan sebagai warga negara, Islam pertama kali memberikan hak-hak dasar perempuan padahal. Ya, kalau hari ini kita sangat berjuang untuk perempuan itu memasuki di beberapa era bidang-bidang tertentu yang notabene perempuan tuh bisa. Iya, sebenarnya bisa. Cuman kurang dikasih ruang aja. Nah, dan ini sebenarnya di dalam kita pemilu atau dan lain sebagainya, perempuan dianggap konco wingking kan begitu. Konco wingking. Nah, kalau dianggap konco wingking, saya tidak setuju, Gus. Ya, karena sebagai kaum perempuan dan hawa kita tidak begitu. Kita bebas. Hari ini kita sudah luar biasa. Perempuan banyak yang punya pendidikan tinggi ya. Perempuan yang banyak menjadi seorang pengusaha ya. Ini menjadi salah satu contoh bahwasanya perempuan ini punya tempat tersendiri kan begitu. Dan kita lihat di mana itu salah satu negara Swazilandia atau mana itu ya. Itu semua anggota DPR perwakilan tuh perempuan. Ternyata setelah bisa menangkan setelah mereka menang, ternyata kerja keras perempuan ini lebih bagus. Nah, ini menjadi kajian khusus bagi kita bersama, Gus. Nah, ini menjadi sebuah hal-hal yang memang bukan kontradiktif, tapi ini menjadi kita untuk memicu itu lebih gesit lagi. Karena hari ini juga saya berpikir, wah, kalau pemilu suara laki-laki satu, perempuan juga satu. Padahal perempuan tuh dianggap yang lemah kan begitu ya. Nah, ini kompetitor yang kompetitif yang harus memang itu. Tapi alhamdulillah pemerintah sudah ada kuota 30% untuk perempuan. Kalau bisa naik, Gus, gitu kan. Bisa 50-50 lah. Mungkin kadang sesuatu yang dianggap konco wingking itu tadi kalau kita boleh mengelaborasikannya, paling enggak kuotanya terpenuhi aja wis. Gimana caranya paling enggak kuotanya terpenuhi sehingga wis anggap aja konco wingking gitu. Nah, betul karena padahal sebenarnya secara kualitas. Wah, ya saya pernah juga di anggota DPR, jadi otomatis pertarungan ini betul-betul kita mengilhami itu. Tapi kita harus siap, Gus, siap mental. Perempuan tuh harus siap mental, Gus. Luar biasa, emang, Insya Allah. Baik,
Sahabat-sahabat IJMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat berisi dan sangat inspiratif sekali IJMI Talk pada edisi kali ini, langsung bersama dengan Bunda Dr. Evi Lestari, seorang praktisi, seorang akademisi, praktisi di bidang politik dan juga ekonomi, dan juga beliau merupakan ketua bidang divisi perempuan IJMI Orda Jember. Sangat ingin sekali kita untuk mengelaborasikan lebih dalam lagi, hanya saja waktu membatasi kita. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan gali lagi ilmu dari beliau dengan tema-tema yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.